but wait a minute while I make your mind. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Febrian Eko Saputra, SM, MSM, selaku dosen mata kuliah Statistika Ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisha Nuraini dengan NPM 2241116 dari kelas Manajemen 22A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas uji normalitas. Pengertian dari uji normalitas adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai apakah data yang telah dikumpulkan memiliki distribusi normal atau tidak. Yang kedua adalah distribusi normal adalah distribusi yang simetris dan mengikuti pola lonceng. Yang ketiga adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normal baku. Selanjutnya adalah mengapa harus uji normalitas? Karena menurut Ghazali 2001, uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual harus mengikuti distribusi normal. Dan menurut Widarjono 2010, uji T untuk melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel independen tidak bisa diaplikasikan jika residual tidak mempunyai distribusi normal. Okay, next. Mengapa uji normalitas dilakukan? Menurut Iqbal 2016, pada beberapa metode, penggunaan distribusi normal bagi sebuah data merupakan suatu keharusan, tapi bagi metode lainnya tidak. Salah satu yang menjadi keharusan sebuah data atau residualnya bukan variabelnya. Terdistribusi normal adalah dalam regresi linier dengan OLS, di mana salah satu asumsi klasik dalam regresi linier mengharuskan residual model terdistribusi normal. Next. Uji normalitas ini memiliki tujuan, yaitu tujuan uji normalitas adalah untuk menilai sebaran data pada suatu kelompok data atau variabel, apakah berdistribusi normal atau tidak. Analisis statistik yang menggunakan distribusi normal sebagai dasar analisisnya adalah analisis statistik yang paling sering dilakukan oleh peneliti. Data yang berdistribusi normal ini memiliki pola distribusi yang berbentuk lonceng dan simetris. Artinya adalah pola data tersebut tidak menceng ke kiri ataupun ke kanan. Untuk mengetahui suatu data normal atau tidak hasil, yang pertama adalah jika normal, maka digunakan alat SLAT atau parametrik, dan jika tidak, maka digunakan alat SLAT non-parametrik. Selanjutnya adalah pentingnya uji normalitas dalam analisis data. Uji normalitas memiliki peran penting dalam analisis data, terutama ketika kita ingin menggunakan teknik statis yang memerlukan asumsi distribusi normal. Berikut beberapa alasan mengapa uji normalitas menjadi langkah kritis. Yang pertama adalah validitas. Validitas asumsi yaitu banyak metode statis seperti uji T, ANOVA, dan regresi linier mengasumsikan bahwa data terdistribusi normal. Jika data tidak memenuhi
asumsi ini, hasil analisis dapat menjadi bias atau tidak akurat. Yang kedua adalah kendala statis parametrik. Statis parametrik yang bergantung pada parameter populasi seperti mean dan varian memerlukan distribusi normal. Jika data tidak normal, kita mungkin perlu menggunakan metode non-parametrik yang kurang powerful. Yang ketiga adalah interpretasi yang benar. Distribusi normal memudahkan interpretasi hasil analisis. Misalnya, jika kita tahu data terdistribusi normal, kita dapat mengartikan interval kepercayaan dan V sama dengan value dengan lebih baik. Dan yang keempat adalah deteksi outlier, yaitu uji normalitas membantu kita untuk mendeteksi adanya outlier atau data ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Yang terakhir adalah keputusan bisnis. Dalam konteks bisnis, keputusan berdasarkan analisis data dapat mempengaruhi strategi perusahaan. Memastikan data terdistribusi normal membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Oke, next. Apa saja uji normalitas? Nah, secara umum ini dinyatakan bahwa normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara yang jika dikelompokkan pada dasarnya ada dalam dua kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statis. Secara visual adalah grafik normal PP, terus ada normal Gini, histogram, stem leaf, box plot, dan lain-lain. Sedangkan analisis secara statis itu ada chi-square, Kolmogorov, Smirnov, terus ada Lilliefors, Shapiro-Wilks, dan Jarvi-Bera. Oke, next. Analisis grafik. Menurut Gojali 2001, dasar pengambilan keputusan. Yang pertama adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dan yang kedua adalah jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Oke, next. Uji chi-square. Nah, uji normalitas dengan menggunakan uji chi kuadrat disebut juga dengan uji goodness of fit, menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Jadi uji normalitas datanya ini disajikan secara berkelompok. Data berbentuk nominal atau ordinal. Nah, berikut adalah ciri-ciri distribusi chi kuadrat. Selalu positif. Dan yang kedua adalah DF K kurang 1, di mana K adalah jumlah kategori atau variabel. Jadi bentuk distribusi chi kuadrat tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas. Dan yang ketiga adalah bentuk distribusi chi kuadrat menjulur positif. Jadi semakin besar derajat bebas, maka semakin mendekati distribusi normal. Berikut adalah rumus umumnya. Silakan ada di slide PPT ini. Dan untuk keterangannya adalah OI ini
frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi KI. Dan yang EI adalah frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi KI. Oke, selanjutnya uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi menurut Widarjono tahun 2010, dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal berlaku sebaliknya. Jadi pengujian Kolmogorov ini digunakan untuk sampel data yang berukuran lebih dari 2000 sampel. Sehingga disarankan untuk menggunakan uji Kolmogorov untuk data di atas 50 sampel, yaitu 20S, NS, 1000. Nah, dalam pengujian suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, yaitu signifikansinya lebih dari 0,05. Oke, next, yaitu selanjutnya uji Lilliefors. Digunakan untuk menguji apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Terdapat persyaratan untuk menggunakan metode Lilliefors ini. Yang pertama adalah data berskala interval atau ratio, yaitu kuantitatif, dan yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga adalah dapat untuk N besar maupun N kecil. Selanjutnya adalah uji Shapiro-Wilks. Nah, uji Shapiro-Wilks ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel kecil. Dalam 2 seminar paper yang dilakukan Shapiro-Wilks ini tahun 1958 dan Shapiro-Wilksian tahun 1968 digunakan simulasi data yang tidak lebih dari 50 sampel. Sehingga disarankan untuk menggunakan uji Shapiro-Wilks ini untuk sampel data kurang dari 50 sampel. Dalam pengujian, suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya ini lebih dari 0,05. Oke, next. Uji Jarque-Bera adalah salah satu uji normalitas jenis goodness of fit test yang mana mengukur apakah weakness dan kurtosis sampel sesuai dengan distribusi normal. Baik, terima kasih pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.